السميع العليم الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang depan kurang semangat ini. Jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidzah, para orang tua kita, tokoh masyarakat, terkhusus Ketua DKM Masjid Rizqan Hasanah Al-Ustadz Khamsin, dan segala orang tua kita yang pada saat ini hadir, adik-adik yang saya banggakan. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang sangat mulia ini, pada hari yang berbahagia ini. Allah mengizinkan kita berkumpul bersama, duduk dengan penuh kenikmatan dan kehangatan karena adanya jamuan yang bisa kita makan. Salawat berbingkai salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam suri tauladan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang mengaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, kira-kira taklimnya sampai jam 11 siap atau tidak? Sampai jam 12 siap? Sampai jam 2 siang siap? Sampai jam 6 sore siap? Oh. Allahu Akbar. Ini anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul. Berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul, namun kita ikhlaskan, kita luangkan waktu kita, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan rahmat serta taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, ada 3 ibadah yang sangat memiliki dampak begitu amat sangat besar. Ada 3 ibadah yang begitu besar, amat sangat besar dampaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Ibadah yang pertama adalah ibadah salat tahajud. Ibadah yang pertama adalah salat tahajud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tak kala kita sholat tahajud, tahajud itu asal katanya hajjada. Kita berusaha untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melawan rasa kantuk dan hanya sedikit dalam tidur kita. Maka di dalam bahasa Al-Quran
di juz 29 itu ada surat Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Artinya secara konteks sama-sama selimut. Apa perbedaan antara Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir? Perbedaannya, kalau Muzammil itu diturunkan pertama kali, dan Al-Muzammil itu kata nisbatan untuk kita melaksanakan sholat dan meningkatkan takwa serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keheningan malam. Sedangkan Al-Mudaththir maknanya sama. Keluarlah atau lepaslah selimut, bangkitlah. Dan secara maknawiyahnya arti dari Al-Mudaththir itu berdakwah. Kemudian ditekankan lewat Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia agama Islam bil hikmah, dengan hikmah, kebijaksanaan, tegas, lugas, tepat sesuai dengan targetnya. Bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan ungkapan nasihat, ucapan, kalimat, perkataan, pernyataan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, apabila ada di antara mereka yang tidak sependapat dan tidak sepakat dengan apa yang kita bawa dan apa yang kita sampaikan, maka yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bantahlah mereka dengan bantahan yang baik. Subhanallah. Maka apa manfaat dari kita melaksanakan sholat tahajud? Izin, kata Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, tak kala kita melaksanakan sholat tahajud, maka Allah akan mengukuhkan sosial dan profesional diri kita. Akan ditingkatkan wibawa dan pengaruh kita di dalam dunia kita. Maka mohon maaf, tidak sedikit Bapak, di dunia pekerjaan itu, di lapangan pekerjaan, banyak orang yang tidak senang dan tidak suka, tidak respect dengan kita. Maka dengan melaksanakan sholat tahajud, ada orang yang ingin berbuat tidak baik, ada orang yang berusaha mencelakai dan merendahkan diri kita, menjatuhkan kita, maka sholat tahajud menjadi tameng utama untuk menahannya. Menjadi perisai supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Satu, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya. Kemudian yang kedua, manfaat dari kita melaksanakan salat tahajud. Penjelasan Ibnu Katsir, Syekhuna Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa tatkala kita melaksanakan salat tahajud, maka akan dikukuhkan iman serta takwa kita kepada Allah. Bahkan lebih dahsyatnya, melaksanakan salat tahajud tersebut dapat menahan diri dari hawa nafsu dan menahan diri dari amarah. Maka kalau kita sekarang sedang emosional, ya suka marah-marah, banyak salat tahajud. Bu, semalam tahajudnya Bu? Maka banyaknya keistimewaan pada sholat tahajud yang tidak diberikan pada sholat lainnya. Kalau kita sholat 5 waktu itu wajar, karena sudah menjadi konsekuensi kita. Tak kala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sholat 5 waktu itu menjadi lazim, satu kewajiban dan satu keharusan. Itu ibadah atau amaliyah yang biasa. Tapi ibadah amaliyah yang sangat luar biasa itu adalah sholat tahajud. Saya bicara sama orang ahli thariqah bahwa tidur itu hanya sesuatu pekerjaan yang membuat kita kadang luput dari Allah. Tidur.
Tidur, kalau tidur itu terlalu lama, bukan kita menahan hawa nafsu, justru itu hawa nafsu yang kita ikuti. Maka sebelum kita tidur itu minta ke Allah, ya Allah bangunkanlah diri hamba untuk melaksanakan sholat tahajud. Minta, mohon, karena pada dasarnya tidak ada yang membangunkan kita sholat tahajud. Sebesar apapun nada alarm di rumah kita, kalau Allah tidak berkenan, maka tidak sholat tahajud. Sekencang apapun alarm yang ada di rumah kita, lewat HP atau jam dan lain sebagainya, kalau Allah tidak berkenan, kalau Allah tidak menginginkan kita untuk sholat tahajud, maka mustahil kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Orang yang konsisten mengerjakan sholat tahajud itu, maka yang ketiga, karena sholat tahajud adalah amaliyah perbuatan orang-orang saleh. Para nabi dan rasul itu melaksanakan sholat tahajud, khususnya Nabi Muhammad tidak meninggalkan sholat tahajud kecuali pada saat peperangan karena kelelahan dan kecapean. Sholat tahajud. Maka disebut dengan kata tahajud itu minimal kita tidur 15 menit sampai 10 menit. 10 sampai 15 menit. Ya kalau orang kata itu tidur ayam. Tidur kita itu aja, angguk-angguk. Itu boleh sholat tahajud. Tapi kalau kita melaksanakan sholat sebelum tidur, itu bukan sholat tahajud. Namanya sholat qiyamul lail. Di bulan Ramadan sebutnya dengan sholat tarawih. Dek, sholat tahajud nggak? Kamu sholat tahajud nggak? Sholat, benar. Masya Allah. Siapa yang bangunin sholat tahajudnya? Apa? Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu banyak fadilah keutamaan yang menjadi ciri orang soleh adalah dengan melaksanakan sholat tahajud, dan keutamaan tahajud itu dapat kita peroleh di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang senantiasa mengistiqomahkan dirinya, mengkonsistenkan dirinya untuk melaksanakan sholat tahajud, maka lihat banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Setiap problematika kehidupannya Allah cari solusi yang terbaik menurut Allah. Maka yang pertama kita adalah sholat tahajud. Tak kala orang lain sedang terlelap di dalam tidurnya, kita berusaha menunaikan sholat tersebut. Memang begitu banyak ujian cobaan yang harus kita lalui dan kita hadapi tak kala menunaikan sholat tahajud. Ya, karena memang banyak keutamaan pada sholat tahajud tersebut. Satu. Kemudian ibadah yang memiliki dampak amat sangat besar. Yang kedua adalah haji. Kata Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Man istata'a, siapa yang dimampukan oleh Allah. Ternyata berangkat haji itu bukan hanya sekedar memerlukan materi, namun keyakinan dan keinginan yang amat sangat besar untuk bisa menunaikan ibadah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Subhanallah. Berapa banyak orang yang mohon maaf kehidupannya di bawah rata-rata, namun dapat berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dan mohon maaf, berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, namun tidak diperkenankan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Contoh gini, saya pernah dapat cerita, ada seorang tukang urut. Nah, dia ngurut, kebetulan dapat panggilan ngurut orang kaya, pengusaha batu bara. Dia urut sambil banyak cerita, mulai dari A sampai Z. Dia ceritakan banyak cerita, dan ternyata pengusaha ini tertarik dengan cerita si tukang urut tersebut. Dan karena ketertarikannya kepada tukang urut tersebut, pengusaha ini menanyakan keinginan apa yang saat ini belum terwujudkan apa. Jawaban spontanitas, langsung menjawab, saya ingin sekali Pak untuk ibadah haji. Oh seperti itu. Ya,
siapkan KTP dan kakak. Insya Allah tahun ini Bapak berangkat haji bareng saya. Paspor semuanya saya mempersiapkan. Iqomahnya saya mempersiapkan. Visanya saya mempersiapkan. Subhanallah. Orang tukang urut dapat berangkat haji. Dan subhanallah lagi, ketika kita menunaikan ibadah haji itu kan lelah, capek, letih. Bapak itu mendapatkan keberkahan karena selama di kampungnya, di daerahnya membantu meringankan orang. Kemudian pas di tanah suci, tanah haram, diringankan oleh Allah semua urusannya. Bahkan ketika para jamaah itu selepas menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun-rukun haji, malah minta urut sama si bapak. Akhirnya bapak bukan buntung, malah beruntung karena ngurutin jamaah haji. Tapi apakah kita pernah mendengar orang-orang yang dicukupkan bahkan dilebihkan rezekinya oleh Allah berangkat haji? Banyak dan banyak juga yang tidak diberangkatkan oleh Allah. Karena memang ibadah haji itu adalah ibadah panggilan. Ibu yang kaum perempuan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah perempuan ada yang berjihad sebagaimana laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Iya, ada. Tapi jihad yang dilakukan perempuan tidak berperang, melainkan jihadnya perempuan itu dengan menunaikan ibadah haji dan melahirkan mengurus rumah tangga." Maka ibu yang saat ini membesarkan anak-anak ibu, mohon maaf bahkan sampai ditinggal oleh suaminya, ditinggal wafat suaminya, maka ibu termasuk sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaat daripada kita haji yang kedua, kata Nabi, orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa mengucapkan kata yang tidak baik dan tanpa mengerjakan atau berbuat yang fasik, maka selepas ia menunaikan ibadah haji disebut dengan ibadah haji yang mabrur, seakan-akan seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya karena telah digugurkan dan telah dihapus dosa-dosanya, baik yang besar ataupun yang kecil. Subhanallah. Ada yang di sini udah pernah haji? Banyak. Semoga yang belum ibadah haji atau umrah Allah mampukan, Allah panggil kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wahai saudaraku, para bapak ibu sekalian, yang ketiga, ibadah yang sangat amat besar dampaknya adalah ibadah menyantuni anak yatim. Ini termasuk ibadah, tapi ibadah sifatnya muamalah, makhluk antara dengan makhluk. Anak yatim, tadi dijelaskan asal kata yatim itu sama satu kamsin yatama, sama dengan infarid, artinya sendirian, telah diwafatkan ayahnya. Kalau saya lihat ya Allah, anak-anak sekecil ini telah ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Kira-kira keinginan mereka atau bukan? Bukan. Mereka juga tidak mau dan tidak mau dan tidak mau ditinggal oleh ayah mereka. Mereka tidak mau. Justru mereka berharap agar ayah mereka senantiasa berada di sisi mereka. Namun karena qadar Allah, takdir dari Allah, anak ini diberikan ujian yang begitu besar. Diwafatkannya dan dicabutnya orang yang ia sayang atau mereka sayang. Dek, kalian sayang gak sama orang tua kalian? Kalian sayang gak sama bapak kalian? Sering gak mendoakan orang tua? Apa doa orang tua? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Ya Allah,
ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya mereka tidak mau orang tua mereka, khususnya bapak itu, meninggalkan mereka. Tapi karena takdir dari Allah Subhanallah. Ini salah satu hikmah, wahai bapak ibu sekalian, kenapa Rasulullah sebelum dilahirkan diwafatkan terlebih dahulu ayahandanya. Kemudian kurang lebih di umur 6 sampai 7 tahun diwafatkan ibundanya. Karena Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kita tahu bahwa Rasulullah adalah pemimpin umat yang begitu besar, pemimpin dunia akhirat, maka tanggung jawabnya begitu besar. Maka tak kala Rasulullah mendapatkan masalah, mendapatkan ujian yang Allah inginkan bukan abi atau umi, bapakku atau ibuku. Ngadunya bukan ke bapak, mengadunya bukan ke ibu, melainkan mendapatkan masalah. Rasulullah bilang mengadu kepada Rabbi, Rabbi, Rabbi. Di dalam bahasa Arab kata Tuhan itu kurang lebih ada 3. Yang pertama kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kata Allah. 1. Kemudian yang kedua ilahun, sama artinya Tuhan. Tetapi kata dari ilahun itu sendiri penisbatan kata Tuhan orang jahiliyah terdahulu, ilahun. Maka kalimat tauhid itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalimat yang digunakan ilahun. Kalau kata Abu Nawas, Allahu yarham, ya Syekh Abu Nawas, Allahu yarham mengatakan ilahi nas tulil firdausi wala ala nari jahim. Ini bahasa tentang rayuan dan pengakuan. Saya bukan ahli surga, saya sadar. Tapi saya nggak kuat masuk ke dalam neraka. Itu gimana ceritanya? Tidak sadar, tidak masuk surga, bukan ahli surga karena perbuatannya sadar. Kemudian tidak kuat masuk ke dalam neraka. Jadi gimana ceritanya? Maka ini adalah bahasa tentang pernyataan sekaligus permohonan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Tuhan itu adalah Rabbun. Tadi gimana? Kata Ben Wali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina adzabannar. Itu Rabbana. Maka doa yang paling baik itu 2 posisinya, Quran dan hadis. Ini doa yang paling baik. Maka apabila kita menemukan doa-doa di Al-Quran, istiqomahkan dan konsistenkan kita untuk menjalani. Dan kita bacakan setiap atau selepas kita melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yatim itu sendiri kita bisa disebut yatim tak kala ia belum sampai batas ihtilam atau balik mimpi basah.
yang laki-laki, yang perempuan belum datang bulan atau haid. Maka sebelum dia balik itu disebut dengan yatim. Namun tak kala dia sudah sampai balik, sampai ihtilam, mimpi basah atau datang bulan, maka sudah tidak disebut dengan balik. Pendapat pertama. Pendapat kedua, kata Ibnu Abbas, bahwa yatim itu adalah orang yang ditinggalkan oleh ayahnya dan tidak ada yang memberikan nafkah dan tidak ada yang menghidupkannya. Maksudnya tidak ada yang mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Maka ini disebut dengan yatim. Nah, maka pendapat yang kuat itu adalah yang pertama. Khawatir, Pak, mohon maaf. Nanti orang tua, kakek-kakek, ya, Bapak datang ikutan santunan juga. Karena memang sudah tidak ada yang menafkahi lagi. Betul ya, Pak? Nah, maka yang kuat itu, yang tarjih itu adalah hukum yang pertama yang disebut dengan yatim atau piatu tak kala anak ini belum sampai akil baligh atau belum ihtilam. Terus kebiasaan orang sini itu yang gede juga boleh, paling batas maksimal itu di umur 15. Itu kisaran kelas berapa itu, Pak? 2 SMP? Ya, 2 SMP atau 3 SMP, 15 tahun. Nah, itu sudah bukan disebut yatim. Nah, kalau di atas itu sudah tidak disebut yatim. Kalau di bawah dari SMP itu masih disebut yatim. Mereka masih disebut yatim. Maka subhanallah, ketika mendapatkan chat dari Ustaz Khamsin, ya, Ustaz minta tolong untuk hadir acara santunan anak yatim. Masya Allah, Pak, Bu, hati kita ini terkadang suka keras. Hati kita keras. Hati yang keras itu sulit menerima nasihat dan sulit menerima hidayah. Maka kata Nabi, ketika hatimu sedang keras, maka usaplah kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim itu melembutkan hati kita. Dan doa-doa yang mereka panjatkan itu tidak dihalang oleh Allah langsung. Maka minta sama anak yatim. Ada, Dek, kamu kenal tidak Uwais Al-Qarni? Enggak. Kamu kenal enggak Uwais Al-Qarni? Enggak. Enggak kenal. Uwais Al-Qarni itu termasuk anak yatim, tapi berbakti dan taat betul kepada orang tuanya, khusus ibunya. Uwais Al-Qarni senantiasa mencukupi kebutuhan dan keinginan orang tuanya. Ada satu permintaan, sebagai permintaan terakhir ibunda ini, bahwa ibundanya menginginkan sekali untuk menunaikan ibadah haji. Pusing, bingung, karena tidak punya materi yang mencukupi, tidak punya uang yang memadai untuk berangkat ke sana. Namun karena kegigihan dan karena cinta, bentuk cinta dan sayangnya Uwais Al-Qarni kepada ibunya, maka Uwais Al-Qarni itu membeli anak kambing. Ada yang pendapat kedua itu lembu, tapi kita ngambil gampang kambing. Membeli kambing, anak kambing, dia bopong dan dia gendong naik bukit. Setiap hari dia lakukan, menjelang sore hari dia lakukan, dia latihan setiap hari sampai dicemooh dan diledek sama tetangganya. Tuh lihat, Uwais kurang kerjaan, masa kambing diangkat-angkat, bolak-balik atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ternyata setelah kambing itu sudah besar dan ia merasa cukup dengan tenaganya untuk membawa ibunya menunaikan ibadah haji, maka ia berkata kepada ibu, "Wahai ibu, ayo hari ini kita berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Kita berangkat sebelum waktu haji itu tiba." Berangkatlah Uwais Al-Qarni. Punten, Pak, jaraknya antara Yaman dengan Mekah ditempuh kurang lebih 8 bulan lamanya.
jalan kaki, diterpa dengan debu dan panasnya suhu pada saat itu di Mekah. Berangkat dari Yaman ke Mekah, dia bopong ibunya, dia bawa ibunya dengan penuh harapan agar sampai ke Mekah. Cinta kepada seorang ibu. Dan ada satu pertanyaan. Ini orang bertanya kepada Buya Yahya, Buya, bagaimana kita menanggapi anak yatim yang mohon maaf tidak baik atau bandel? Bandel, itu gimana jawab? Gimana sebagai orang tetangga menanggapi hal tersebut dan mensikapinya? Maka Buya Yahya menjawab, ingat saudaraku, sesungguhnya tidak ada anak yatim yang bandel. Mereka melakukan hal tersebut di luar jangkauan mereka sebagai anak-anak karena mencari perhatian dan kurangnya perhatian dari sosok ayah. Sehingga mereka mencari di luar agar diperhatikan. Apalagi yang perempuan. Ada perempuan yatim di sini? Ada. Apalagi yang perempuan, Bapak, ini anak perempuan yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Itu inner child-nya, masa kecilnya nanti ketika dia tumbuh dewasa, menemukan satu laki-laki yang menurut dia cocok dan pas, maka ia akan menjaga laki-laki itu. Maka ia akan setia dengan laki-laki itu. Bahkan dia akan mencari perhatian. Bagaimana caranya ia bisa mendapatkan perhatian penuh dari laki-laki yang ia cintai. Karena seharusnya cinta anak perempuan itu yang pertama adalah cinta ia kepada ayahnya. Adik-adik, Dek, sehat. Dan ternyata wahai saudaraku, menyantuni anak yatim ini, Bapak saya izin berdiri ya Pak, sepertinya kayak kurang nyaman kalau duduk, kayak kurang sopan gitu. Kalau misalnya duduk di atas bangku, merasa masih muda, karena memang muda. Ini depan orang tua semua, izin ya Pak, kalau misalnya kurang baik dalam penyampaiannya, ungkapannya, tutur katanya atau perbuatannya. Izin Ibu, bahwa menyantuni anak yatim itu termasuk dari anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik kenal sama Rasul. Kamu cinta sama Rasul? Benar, serius. Coba ada berapa jumlah anak Nabi Muhammad? Yang tahu dapat hadiah deh. Ada nggak? Oh ada hadiahnya. Yang tahu bisa maju ke depan dapat hadiah. Jumlah, ayo maju. Jangan saya, maju. Ada berapa jumlah anak Nabi? Ya. Coba ikutin kata Ustaz. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak tuntun jalan. Terus apa enggak? Enggak. Masya Allah, enggak apa ternyata orang sini enggak nonton Upin Ipin ya? Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki. Pertama Qasim Abdullah, Zainab, Ummul Kulsum. Ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama Abu Thalib. Yang bisa maju ke depan dapat hadiah. Ayo, boleh maju siapa aja. Yuk, boleh sini maju. Wah nih, mohon maaf ya, sekedar hanya saya, tapi actionnya atau gerakannya nggak ada. Itu bukan saya itu. Berdua boleh berdua. Madep ke sana. Madep ke sana. 1, 2, 3. Anak-anak. Laki-laki, 4 perempuan.
Pertama, halo, bernama ayahnya bernama ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Ini kita doakan semoga menjadi anak yang solehah, anak yang bisa membawa dan membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan di akhirat. Yang satu-satu bilang apa? Sama-sama. Ini satu bilang apa? Iya, kembali lagi ke tempat. Masya Allah, yang laki-laki nggak ada nih, apa ayah nih, lebih anak-anak perempuan nih. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk menyantuni, berbuat baik kepada anak yatim. Ya, kalau ada di dalam rumah kita anak yatim, itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyantuni anak yatim itu adalah investasi akhirat tanpa rugi. Dengan rezeki yang kita miliki, rezeki yang lebih kita bisa berikan kepada anak yatim. Berikan, tidak harus menunggu acara Muharram, tidak harus menunggu acara santunan. Ada rezeki lebih di kantong, maka berikan kepada anak yatim. Ini salah satu cara kita agar kita semakin dekat dengan Allah dan Rasul. Kerennya, ini bahasa Nabi, kerennya barang siapa orang yang menyantuni dan berbuat baik yatim, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Nabi menunjukkan antara jari tengah dengan jari manis, jaraknya dekat, maka seakan-akan ibadah yang satu ini, perbuatan yang satu ini memiliki privilege yang sangat besar. Sayang Pak, Nabi udah ngasih clue-nya ke kita, tapi kita tidak manfaatkan. Sayang Pak, Nabi sudah memberikan kisi-kisinya kepada kita, tapi kita tidak kerjakan. Bahkan kalau kita senantiasa dekat dan berusaha menyayangi anak yatim, maka apa yang terjadi? Masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasul. Pak, sekarang kan termasuk bulan kelahiran Nabi Muhammad. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad ini, Dedek, kamu pernah nggak ngelihat Rasul? Pernah ngelihat Rasul? Ibu pernah nggak Bu ngelihat Rasul? Belum pernah. Benar? Oh pernah. Oh belum pernah. Di dalam kitab Syama'il yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, kata Imam At-Tirmidzi itu bahwa kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Muhammad, fisik dari Nabi Muhammad, orientasi kitab tersebut bahwa Rasulullah itu punya jenis rambut yang tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Maksudnya apa itu? Ikal. Kemudian Rasulullah punya alis mata Nabi yang tebal, bahkan diriwayatkan menyatu, hampir menyatu. Bulu mata Nabi lentik. Warna kulit dari Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan. Kemudian pendapat kedua, tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam, tengah-tengah. Bahkan Rasulullah itu badannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Tak kala berjalan dengan sahabat yang badannya tinggi-tinggi, Rasulullah tidak kelihatan pendeknya. Berjalan dengan sahabat yang badannya pendek-pendek, Rasulullah juga tidak terlalu terlihat tinggi. Jadi sempurna yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam mengatakan bahwa dulu orang-orang Mesir mampu menahan lapar kurang lebih 4 bulan lamanya, cukup dengan memandang wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Indah ya wajah Nabi Yusuf. Dan kita sering mendengar cerita, kisah
bahwa dulu Nabi Yusuf pernah menjadi bahan tontonan ketika tergila-gilanya Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Diundang para gadis-gadis di Mesir pada saat itu, kemudian dihidangkannya buah-buahan di hadapan mereka disertakan dengan pisaunya sebagai alat pemotong. Maka apa yang terjadi? Ditampilkannya Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan mereka. Mereka gagal fokus. Yang mereka potong bukan lagi buah-buahan, melainkan jari jemari mereka. Ini saking tampannya Nabi Yusuf. Tapi kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, mufti Mekah, yang menyatakan fatwa, beliau pernah mempresentasikan daripada ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan lingkaran, 50% pertama itu milik Rasulullah. Kemudian lingkaran setengah yang kedua itu dibagi dua lagi, 25% itu milik Nabi Yusuf, dan 25% yang kedua milik seluruh alam semesta, dan kita termasuk di dalamnya. Saya yakin dulu Pak Homsin ganteng, mungkin lu Bapak juga ganteng. Wah, dulu masa muda Bapak yang bilang ganteng itu 3. Yang pertama ibu, yang kedua istri, yang ketiga anak. Dulu yang bilang kita ganteng. Tapi apakah kita pernah mendengar kisah yang sama yang dialami oleh Rasulullah, yang dikatakan bahwa ketampanan Rasulullah melebihi Nabi Yusuf alaihissalam? Sekiranya kita tidak pernah mendengar atau membaca kisah tersebut, maka kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, sesungguhnya telah ditampakkan 10 hijab ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam di dunia, dan 10 ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 1 yang Allah tampakkan. Nanti sisanya ditampakkan dan ditampilkan, diperlihatkan di surganya Allah. Pak, Bu, udah dapat besek berkat, kayaknya udah aman tenang ini ya. Masya Allah, itu berkah nikmat duduk di masjid loh. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa saking tampannya Nabi Yusuf sampai wanita pun tergila-gila, sampai gagal fokus. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak kalah Abu Jahal, ketika Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah, ia tidak berani menatap wajah Rasul karena dikhawatirkan melihat wajah Rasul akan menimbulkan mahabbah dan cinta serta takut beriman kepada Rasulullah. Ini kalian, kita semua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mengikuti hadir untuk menyantuni anak yatim dengan niatan agar kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, menyayangi anak yatim. Karena di awal kita sampaikan, anak yatim sebenarnya mereka tidak menginginkan menjadi yatim, tapi karena takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, ia ditakdirkan menjadi anak yatim. Kamu mau nggak sebenarnya ayah kamu masih ada? Bu, mau nggak bu suaminya masih ada? Begitu banyak kisah-kisah yang sangat membahagiakan, bu. Kenangan-kenangan yang sangat, ya Allah, tidak dapat diceritakan lewat kata-kata ya bu. Masya Allah. Semoga suami atau bapak dari anak kita ini, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnil khatimah insya Allah. Adek,
harus jadi anak yang berbakti kepada ibu. Ya, harus berbakti kepada ibu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin dimudahkan urusannya di dunia, semua cita-citamu terkabulkan, maka berbakti kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tuamu, Allah akan ridho terhadap dirimu. Kalau Allah sudah ridho terhadap diri kita, maka mustahil tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Kalau Allah sudah ridho, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun problematika kehidupan kita, maka Allah akan berikan solusi yang terbaik. Dek, yang laki-laki ataupun yang perempuan sayang sama ibu. Betul. Ibu sekolahkan kamu tidak? Sekolahkan. Selama orang tua masih ada kemampuan, selama orang tua kita masih mampu membiayai kita untuk sekolah yang baik, sekolah yang benar, tapi jangan lupa ilmu agama. Tadi kita punya Ustadz muda, Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi tadi, Ustadz Fauzi, Ustadz muda. Masya Allah. Ya, belajar ilmu agama. Kita banyak punya guru-guru di sini. Banyak TPQ di sini. Banyak pengajian majlis taklim di sini. Dek, ingat, yang membuat kita bahagia itu bukan hanya sekedar harta. Yang membuat kita bahagia itu bukan hanya sekedar pangkat, tetapi iman dan takwa yang membuat kita bahagia. Maka belajar ilmu agama. Kalau ada kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah, dapat orang muhsinin, orang yang baik, mau membiayai kita untuk masuk ke pesantren, masuk ke pesantren, dek. Masuk ke pesantren. Karena pesantren kita akan ditarbiyah, kita akan dididik untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan tak kala kita sudah paham agama, ingat, dek, yang membuat orang tua kita bahagia itu bukan orang lain. Yang membuat orang tua kita itu senang bukan orang lain, bukan anak orang, tapi anak sendiri. Ibu, mau nggak bu anaknya sukses? Mau nggak bu anaknya berhasil? Ini harapan besar ibu bukan? Ya, harapan besar. Bu, ikhlaskan doakan dia setiap belajar. Tuntun dan arahkan mereka untuk menimba ilmu agama, bu. Sekarang sudah marak, sekarang sudah parah. Majunya teknologi justru menjadi ancaman besar. Karena kita belum mampu mengendalikan mengontrol teknologi tersebut. Sehingga banyak orang sekarang lebih baik duduk di rumah mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada mendengarkan duduk di majlis seperti ini, mendengarkan tausiah atau berkumpul bersama. Adakah kesalahan tak kala kita menyantuni dan berkumpul seperti ini? Saya kira tidak ada. Kenapa? Karena kita berkumpul meningkatkan ukhuwah dan menguatkan silaturahmi. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah. Kemudian duduk, Masya Allah, berkah dari duduk kita di masjid, dapat berkah. Ibu kan teng-teng itu yang oren-oren. Ibu kan nanti akan pulang bawa makanan, kita dijamu di sini. Ya kalau misalnya beli juga lumayan harganya, betul nggak Bu? Iya, tapi karena kita berkumpul di majlis ilmu ini, minimal walaupun kita tidak paham apa yang disampaikan dan belum mengerti, karena pada dasarnya guru hanya menyampaikan. Orang tua, para ustadz itu hanya memberikan informasi. Pemahaman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa, masalah paham atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting rajin ke masjid, majlis ilmu. Ya, anak muda. Ini ada anak muda nih. Ya, umur berapa ini? Kamu? Umur berapa? SMP? Ya, sekitaran SMP. Boleh kita main game, boleh kita main HP, boleh. Nggak ada yang mempermasalahkan. Betul, Pak? Nggak ada yang mempermasalahkan. Karena ini menjadi salah satu kiasan hukum memain catur, satranji. Hukum memain catur itu dulu tidak boleh. Karena banyak orang yang main catur lupa waktu sehingga tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba. Oke? Nah, sedangkan hukum sekarang sudah mulai maju teknologi 3D, mainnya game tinggal dipencet touch, gerak sendiri. Nah, sekarang banyak anak-anak yang lupa untuk mengerjakan sholat karena sibuk main HP.
Scrolling kita kuat berjam-jam, tapi untuk sholat 15 menit kita tidak kuat. Apa kabar umat akhir zaman? Apa kabar umat akhir zaman? Dek, kau punya HP nggak? Semua punya HP? Ada yang nggak punya HP? Kamu nggak punya? Masya Allah. Nanti dulu ya main HP-nya. Nanti dulu. Ya, orang yang membuat Apple, Samsung aja itu, ya baru memberikan HP untuk anaknya di kisaran 1 SMA. Bu, kalau pengen anak itu ibu jadi orang yang hebat, menjadi orang yang berhasil, didik. Pertama kenalkan mereka kepada Allah, paksa mereka untuk mengerjakan sholat. Bahkan Nabi aja mengajarkan cambuk hukum, ya pukul mereka silahkan, tapi dengan pukulan yang baik, dengan kadar yang tertentu. Ya, subhanallah. Ini anak-anak ini nanti akan menghidupkan masjid Rizwan Hasanah. Kan bukan Pak Hamsin lagi nanti DKM-nya, bukan. Nanti tuker, ada resapel pergantian. Ya, nanti anak muda hidupkan masjid. Mohon maaf, kalau masjid ini tidak ada anak mudanya, tidak ada suara anak lari-larian, maka nanti masjid ini bisa mati. Bahkan kata Sultan Muhammad Al-Fatih itu mengatakan, jikalau di dalam masjidmu masih ada suara anak kecil, masih ada suara anak lari-larian di sekitaran masjid, maka beruntunglah 10 dan 20 tahun yang akan datang, masjid ini masih makmur dan sejahtera. Namun jangan berharap jika di masjid ini sudah tidak ada suara anak-anak bercanda, anak lari-larian ke sana ke sini, maka awas, alamat masjidmu akan mati karena tidak ada penerusnya. Na'udzubillah. Dan bagi orang tua, kasih himbauan ke anak-anak kita. Berangkat ke masjid, nak, kamu berangkat ke sini, ya, ayah minta kepadamu supaya diam, tidak bercanda, ikut apa yang dilakukan oleh imam yang ada di depan. Oh, yang di depan itu namanya imam ya? Iya, namanya imam. Padahal yang jadi imam Ustaz Khamsin, tapi sebutannya imam. Nanti tak kalah imam Allahu Akbar, kamu juga ikut Allahu Akbar. Kalau misalnya imam ruku, kamu ikut ruku dan seterusnya. Seperti itu. Nanti selepas assalamualaikum istighfar 3 kali baru boleh main. Gitu Pak. Maka saya salut Pak, ngelihat di media sosial itu ada masjid 1 juta pemuda. Itu mereka welcome kepada siapa aja yang datang. Para musafir yang datang silahkan. Nah, ini menandakan bahwa masjid dipegang sama anak muda, banyak inovasi, banyak kolaborasi, banyak hal-hal yang positif yang akan mereka kembangkan untuk memakmurkan masjid. Nah, kalau sekarang, ini kata Bapak, yang datang ke masjid orangnya itu lagi, jamaah yang sholat itu lagi, yang ikut taklim hari Sabtu itu lagi. Ayo Pak, masjid yang ada di sekitar kita makmurkan. Karena masjid itu tadi Pak RT sampaikan, masjid bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, ibadah ritual, Allahu Akbar, bukan. Tapi masjid digunakan untuk kemaslahatan dan perkembangan umat di sekitar. Ekonominya, kesejahteraannya, dan lain sebagainya. Karena sekarang, mohon maaf, fungsi masjid sudah mulai berkurang. Kalau zaman Nabi, fungsi masjid itu untuk mengatur strategi peperangan, untuk melihat bagaimana kelanjutan umat nantinya, itu ngaturnya di masjid, karena belum ada gedung pada saat itu. Ada masjid sebagai tempat pusat peradaban umat Islam, peradaban Islam pada saat itu. Maka sangat disayangkan kalau misalnya masjid yang aktif hanya orang tua saja. Nih, bocah, anak-anak Nabi ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Ibrahim, Zainab, Kulsum, Fatimah, Siti Aminah, Abdullah, Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Sekarang saya tanya, nih yang anak muda nih,
yang murid tadi SMP, sekitarannya lah. Siapa tokoh Islam yang pertama kali menjadi gubernur di Mesir? Sahabat yang menjadi gubernur di Mesir. Tahu? Siapa yang menyebarkan agama Islam di Eropa, khususnya daerah Spanyol? Berperang membawa pasukan dengan bahtera. Bahkan bahteranya itu dibakar untuk membakar semangat para sahabat yang pada saat itu tidak berani atau down. Mentalnya mulai jatuh. Siapa? Tariq bin Ziyad, Amr bin As. Nah, siapa khalifah pertama? Adik, siapa khalifah pertama? Sahabat Abu Thalib, Abu Bakar. Nah, ini menjadi PR kita juga sebagai orang tua untuk mengajarkan kisah-kisah para nabi, mengajarkan kisah-kisah heroiknya para sahabat terdahulu. Jangan sampai mereka tidak mengenal, jangan sampai mereka melupakan. Maka kan ada satu ungkapan seperti ini, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Sejarah umat Islam saya, sejarah Islam yang begitu luas cangkupannya kita lupakan, apalagi sejarah bangsa ini. Nih, Dek, semangat belajar, semangat, pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang hebat, banggakan orang tua, niatkan untuk mencintai, untuk memuliakan dan mengangkat derajat orang tua kita. Insya Allah setiap yang kita lakukan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang kau ridhoi, yang kau berkahi, yang kau limpahkan rahmat serta taufik hidayahmu kepada kami semua. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan cintamu kepada kami. Jauhkanlah diri kami dan keluarga kami dari api neraka-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak sekarang yang kami lihat, yang berada di samping kami, yang berada di hadapan kami, jadikanlah mereka anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa takut kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi anak kebanggaan kita di dunia dan di akhirat. Amalannya, Pak, ingin jadi anak yang berbakti, saya berikan. Amalannya ini dikasih oleh guru saya. Walaupun umurnya sudah dewasa, tidak apa, dibacakan. Yang pertama, pegang kepalanya, bacakan surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ucapkan. Ya, dibaca 3 kali. Itu setiap hari. Kemudian kalau misalnya hati anak ingin dilembutkan, dilapangkan oleh Allah, baca surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 3 kali. Maka insya Allah akan dipelihara dari kemaksiatan dan akan dilapangkan, difutuhkan oleh Allah tak kala sedang belajar. Insya Allah, hakun yakin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Minta ridho, minta ikhlasnya selama pertemuan kita ada kekurangan baik dari ungkapan, perbuatan dan lain sebagainya. Kebenaran hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiral kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.